Aku dibentak mertua, katanya aku beban suamiku. Dia tak tahu bahwa selama ini yang menanggung kebutuhan rumah tangga 80 juta per bulan adalah aku. Sekarang aku sukses sebagai investor. Ku putuskan untuk pergi dari rumah itu. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, sinar mentari mulai menembus sela-sela tirai jendela kamar utama di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Cahaya hangatnya membelai lembut wajah Nadira yang masih terpejam, membiarkan tubuhnya menikmati sisa-sisa mimpi di bawah selimut tebal. Namun, kedamaian itu pecah oleh suara bentakan yang membelah udara, menusuk telinga seperti pisau tajam. "Kenapa kamu selalu jadi beban di rumah ini, Nadira?" Suara itu datang dari ruang tamu, lantang dan penuh amarah. Nada ibu mertua, Bu Ratna, menggema di seantero rumah. Suara itu bukan kali pertama didengar Nadira, tapi hari ini rasanya lebih menyakitkan dari biasanya. Nadira menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Dengan langkah gontai, dia berdiri dari tempat tidur dan menuju ke pintu kamar. Suaranya bergetar ketika dia berbisik dalam hati, "Apalagi sekarang?" Dia membuka pintu perlahan, dan pandangannya tertuju pada sosok wanita parubaya yang berdiri dengan tangan terangkat. Ekspresi wajahnya penuh dengan kemarahan dan kebencian yang membara. Di samping Bu Ratna, berdiri Dito, suaminya. Wajahnya terlihat datar, tanpa ada tanda pembelaan. Tatapan matanya kosong, seolah tak mau tahu atau mungkin sudah lelah dengan semua ini. Nadira menahan diri untuk tidak menangis di depan mereka. Tapi dalam hati, luka itu dalam dan perih. "Apa aku beban, Bu?" Suara Nadira nyaris pecah saat ia membalas dengan nada getir. "Yang selama ini membayar semua kebutuhan rumah tangga, uang listrik, makanan, sekolah anak-anak, bahkan cicilan mobil mewah ini, adalah aku." Bu Ratna menatapnya dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun tanda penyesalan. "Kamu pikir apa? Suamiku sudah terlalu baik mentoleransi kamu yang tidak berguna itu. Aku hanya bilang yang sebenarnya." Nadira menggigit bibir bawahnya, menahan agar air matanya tidak tumpah. Rasa sakitnya bukan hanya karena kata-kata itu, tapi karena Dito, pria yang dulu ia cintai sepenuh hati, memilih diam dan membiarkan ibunya menghancurkan harga dirinya. Kamar yang biasanya menjadi tempat perlindungan, kini terasa seperti penjara. Di balik tembok tebal dan jendela besar rumah mewah itu, Nadira menyimpan rahasia yang tak pernah diketahui oleh siapapun, bahkan oleh suaminya sendiri. Selama lebih dari 5 tahun menikah, Nadira adalah tulang punggung keuangan keluarga. Dengan latar belakang sebagai analis keuangan, ia menekuni investasi saham dan properti sejak sebelum menikah. Ketika Dito memilih untuk fokus pada karirnya yang tak menentu dan sering berpindah-pindah kerja, Nadira lah yang mengambil alih beban finansial rumah tangga mereka. Setiap bulan, rata-rata pengeluaran rumah mencapai 80 juta rupiah. Dari tagihan listrik yang selalu membengkak karena sistem keamanan dan fasilitas rumah yang canggih, hingga biaya sekolah 2 anak mereka di sekolah internasional. Semua itu dibayar dari hasil investasi Nadira yang terus tumbuh. Bahkan dana liburan keluarga yang mewah juga berasal dari kantongnya. Namun, semua itu tersembunyi rapat. Dito dan keluarganya tidak pernah tahu, atau mungkin tidak pernah mau tahu. Nadira teringat betapa semangatnya ia memulai rumah tangga dengan Dito. Mereka bertemu di sebuah seminar investasi, berbagi mimpi besar untuk masa depan. Waktu itu, Dito tampak ambisius dan penuh harapan. Namun, seiring waktu, sifat egois dan sikap apatis Dito mulai muncul, terutama setelah ibu mertua mulai ikut campur. Ibu Ratna, seorang wanita keras dan perfeksionis,
selalu merasa Nadira bukan menantu yang pantas. Dia sering membandingkan Nadira dengan menantu sebelumnya yang lebih patuh dan mengerti tempatnya. Tanpa sadar, kata-kata kasar itu telah merusak keharmonisan rumah tangga Nadira. Hari-hari Nadira penuh dengan perjuangan sunyi. Saat Dito terlambat pulang karena rapat yang tak berujung, dia mengurus segala urusan rumah sendirian. Ketika anak-anak sakit, dia rela meninggalkan pekerjaannya demi merawat mereka. Saat masalah keuangan muncul, dia mencari solusi dan peluang investasi demi menjaga kestabilan rumah tangga. Namun, yang ia dapatkan hanyalah hinaan dan tuduhan. Suatu sore, Nadira duduk termenung di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang memuat grafik saham dan laporan portofolio investasinya. Di sanalah harapan dan masa depannya tertanam, jauh dari jeritan dan hinaan di rumah. Dia telah memutuskan untuk berubah. Untuk tidak lagi menjadi sosok yang dipandang sebelah mata. Untuk menjadi wanita mandiri yang tidak bergantung pada siapapun. Tangannya bergetar saat mengetik pesan terakhir di grup keluarga. Aku butuh waktu untuk diri sendiri. Aku akan keluar dari rumah ini. Nadira tahu, keputusan ini bukan hal yang mudah. Tapi, ia juga tahu bahwa kebahagiaan dan harga dirinya lebih berharga dari semua kemewahan yang semu. Saat malam tiba, ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Pandangan matanya tegas dan penuh tekad. Aku bukan beban. Aku adalah penentu nasibku sendiri. Dalam kesunyian rumah mewah itu, Nadira menyiapkan langkah awal untuk kehidupan baru yang penuh tantangan dan peluang. Langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Nadira duduk di ruang tamu yang besar tapi terasa hampa. Setiap sudut rumah mewah itu seolah mengingatkannya pada setiap kata kasar yang dilontarkan ibu mertua dan diamnya suaminya. Dia masih ingat betul betapa sakit hatinya ketika Dito membiarkan ibunya menyerangnya tanpa membela. Baginya, itu bukan hanya penghinaan terhadap dirinya, tapi juga pengkhianatan dari pria yang pernah ia cintai dan percayai sepenuh hati. Di meja makan, Bu Ratna sibuk dengan ponselnya. Matanya sesekali menatap tajam ke arah Nadira. Diam-diam Nadira merasa seperti target serangan yang tidak pernah habis. Dito hanya duduk di sana, menyantap sarapannya tanpa menatap siapapun. Seolah urusannya hanya sebatas memenuhi kewajiban sebagai suami secara fisik, bukan emosional. Nadira mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Dito, bolehkah kita bicara? Suaranya pelan namun tegas. Dito mengalihkan pandangannya dan mengangguk. Mereka berdua pindah ke ruang kerja, jauh dari tatapan penuh kebencian Bu Ratna. Aku sudah tidak tahan lagi, Dit, kata Nadira dengan suara hampir pecah. Aku lelah selalu dianggap beban. Padahal selama ini aku yang menopang semuanya. Kenapa kamu tidak pernah membelaku di depan ibu? Dito menghela napas panjang, menatap Nadira dengan mata yang sulit dibaca. Nat, kamu harus mengerti. Ibu itu orang yang keras kepala. Aku tidak ingin memperburuk keadaan. Lagi pula, aku juga bukan pria yang hebat seperti kamu kira. Aku sering merasa gagal, ucapnya lirih. Kata-kata itu menusuk hati Nadira. Selama ini ia berjuang sendirian, menutupi kegagalan suaminya. Tapi ternyata Dito juga tenggelam dalam rasa tidak percaya diri dan kebingungan. Aku tidak minta kamu jadi pahlawanku, Dit. Aku hanya ingin kamu berdiri di sampingku. Kita ini pasangan, bukan musuh. Kalau kita tidak bersatu, siapa lagi yang akan melindungi keluarga ini? Tanya Nadira dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dito menunduk, kata-katanya tersendat. Aku takut, Nat. Takut jika aku tidak cukup kuat untuk jadi kepala keluarga. Aku takut kalau aku terlalu membela kamu, ibu akan semakin membencimu. Nadira merasakan getirnya luka itu semakin dalam. Tapi bagaimana aku bisa bertahan jika kalian berdua terus menganggap aku seperti ini? Aku butuh dukungan,
bukan hinaan. Sejenak hening menyelimuti mereka. Di luar, suara anak-anak bermain terdengar samar, mengingatkan Nadira pada janji-janji manis yang pernah mereka buat saat menikah. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan yang tidak pernah surut. Bu Ratna terus memandang rendah Nadira, menganggapnya wanita yang tidak tahu diri dan tidak bisa membawa kebahagiaan dalam keluarga. Setiap kali Dito pulang larut dan lelah, ia tidak pernah membawa kabar baik atau bahkan sekadar perhatian untuk istrinya. Nadira mulai menyadari bahwa dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk masa depan anak-anaknya. Ia ingin mereka tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta dan rasa hormat, bukan kebencian dan perpecahan. Suatu sore, Nadira duduk di balkon rumah dengan secangkir teh hangat. Ia membuka laptopnya dan mulai memeriksa portofolio investasinya yang selama ini menjadi penyelamat hidupnya. Di sana, angka-angka yang dulu hanya sekadar data kini menjadi simbol kekuatan dan harapan. Ia memutuskan untuk menambah investasi di beberapa saham teknologi yang sedang naik daun dan properti yang strategis. Semua itu dilakukannya tanpa sepengetahuan suaminya dan mertuanya. Dia ingin membuktikan bahwa dia bukan beban, tapi justru sumber kekuatan yang tak terlihat. Malam itu, saat anak-anak sudah tidur, Nadira menulis di jurnal pribadinya. Ia menuliskan semua perasaan yang selama ini terpendam. Rasa sakit, kecewa, harapan, dan tekad untuk tidak menyerah. Ia menuliskan mimpi-mimpi yang ingin diwujudkannya, bukan hanya sebagai istri dan ibu, tapi sebagai wanita yang mandiri dan sukses. Namun, perjuangan Nadira tidak berjalan mulus. Beberapa kali ia harus menghadapi situasi di mana Dito kembali melukai hatinya dengan kata-kata dingin dan sikap acuh. Bahkan Bu Ratna semakin sering mengintimidasi dengan komentar pedas dan sindiran yang menyakitkan. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat dengan ibu mertua, Nadira merasa lelah dan hampir putus asa. Ia menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya kapan penderitaannya akan berakhir. Tapi dalam hati yang paling dalam, ada suara kecil yang terus membakar semangatnya. Aku harus keluar dari sini. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan kesakitan. Dengan tekad bulat, Nadira mulai merencanakan langkahnya untuk mandiri. Ia menghubungi beberapa kolega dan mentor bisnisnya, mempersiapkan segala sesuatu agar bisa memulai kehidupan baru di luar rumah yang penuh racun itu. Hari-hari berlalu, dan perlahan tapi pasti, investasi Nadira semakin membuahkan hasil. Ia mendapat penghasilan pasif yang jauh melebihi apa yang selama ini dibutuhkan keluarga. Namun, di rumah, suasana semakin memburuk. Ketegangan menjadi-jadi, dan Nadira tahu bahwa titik balik sudah sangat dekat. Suatu pagi, setelah mendengar lagi hinaan dari Bu Ratna dan sikap dingin Dito, Nadira menatap cermin dan berkata pada dirinya sendiri dengan suara tegas, "Ini bukan lagi soal bertahan. Ini soal aku mengambil kendali hidupku. Aku akan pergi, bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu aku pantas mendapatkan yang lebih baik." Langkah itu bukan hanya keputusan untuk meninggalkan rumah fisik, tapi juga untuk meninggalkan beban psikologis dan luka lama. Nadira tahu jalan ke depan penuh tantangan, tapi ia siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Dan disinilah cerita Nadira mulai benar-benar berubah, saat ia memilih untuk berdiri sendiri dan membangun hidup baru yang bebas dari bayang-bayang hinaan dan kebohongan. Hari-hari di rumah besar itu kian terasa berat bagi Nadira. Setiap sudut ruangan yang dulu menyimpan kebahagiaan kini seakan penuh dengan beban yang tak terlihat, membebani setiap langkah dan napasnya. Suasana hangat yang dulu mewarnai hubungan rumah tangga mereka perlahan memudar, tergantikan oleh dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dito, suami yang dulu dipandang sebagai pilar kekuatan, kini semakin menjauh. Sikapnya yang dulu penuh perhatian berubah menjadi acuh tak acuh, seolah membiarkan Nadira berjuang sendiri menghadapi badai yang tak kunjung reda. Ketika ibu mertua, Bu Ratna, menebarkan racun dengan kata-kata pedasnya,
Dito malah memilih bungkam, seakan takut ambil posisi dan memilih jalan aman agar tidak memicu amarah ibunya. Nadira merasa terasing di rumahnya sendiri. Sebuah ironi yang membuat hatinya berdarah. Ia selalu berusaha menjadi wanita yang kuat, tapi kenyataan menghancurkan keyakinan itu perlahan. Dalam kesunyian malam, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta yang dulu mereka rajut hanyalah mimpi semu? Apakah rumah ini akan tetap menjadi tempat yang mengurungnya dalam kesendirian dan kepedihan? Di sela kesibukan mengurus investasi yang makin berkembang, Nadira berjuang keras menyeimbangkan segala aspek hidupnya. Setiap pagi, setelah mengantar anak-anak ke sekolah, ia menyambut hari dengan harapan baru, tetapi pulang ke rumah membawa beban yang semakin berat. Melihat anak-anak yang bahagia bermain, ia selalu bertanya-tanya, bagaimana masa depan mereka jika terus hidup dalam suasana penuh ketegangan seperti ini? Suatu sore, saat anak-anak asyik bermain di taman belakang rumah, Nadira duduk sendiri di ruang tamu yang sunyi. Matanya menatap foto keluarga yang terpajang rapi di dinding, senyum cerah anak-anak, wajah bahagia dirinya dan Dito saat pernikahan. Semua seolah menyimpan cerita yang berbeda dari yang sedang ia rasakan sekarang. Hatinya teriris membayangkan betapa jauhnya jarak antara masa lalu dan kenyataan saat ini. Dengan segelas kopi yang mulai dingin, ia mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi chat. Pesan untuk Maya, sahabat dekat yang selalu menjadi tempatnya berbagi cerita. Segera diketik. Dalam pesan itu, Nadira menumpahkan segala kegelisahan, rasa kecewa, dan kebingungannya. Maya dengan cepat merespon, memberikan kata-kata penguatan yang membakar semangat Nadira kembali. Kamu pantas bahagia, Nat. Jangan pernah meragukan kekuatanmu. Begitu pesan yang datang. Percakapan itu membuka mata Nadira akan sebuah kemungkinan baru. Bahwa ia tak harus terus hidup dalam kesakitan dan kehampaan. Bahwa ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk meraih kebebasan dan kebahagiaan sejati. Ia mulai merancang rencana yang lebih matang. Sebuah rencana untuk keluar dari jeratan rumah tangga yang bagai penjara itu. Namun, keputusan besar itu tak datang tanpa dilema. Bayangan anak-anak yang polos membuat hatinya terbelah. Meninggalkan mereka, walau untuk kebaikan bersama, adalah hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia takut dengan bagaimana keluarga besar dan lingkungan sosial memandang keputusan itu. Sebuah stigma yang kerap melekat pada wanita yang berani berdiri sendiri. Tekanan dari Bu Ratna makin menjadi-jadi. Ibu mertua itu tak hanya melancarkan kritik tajam pada Nadira, tapi juga mulai ikut campur urusan sekolah anak-anak, menciptakan masalah baru yang membuat suasana rumah makin runyam. Nadira merasakan dirinya seperti terpojok, tanpa ruang untuk bernapas. Suatu malam yang dingin, Dito pulang dengan wajah lelah dan raut yang penuh ketegangan. Mereka duduk berdua di ruang keluarga yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk anak-anak dan dunia luar. Dito memecah keheningan dengan suara berat. Nadira, aku tahu aku bukan suami yang baik selama ini. Aku merasa terjebak di antara ibu dan kamu. Aku takut kehilangan kalian berdua. Nadira menatap suaminya, merasakan campuran antara haru dan kecewa. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara yang sudah lebih tegas dari biasanya. Aku juga lelah, Dit. Aku butuh kepastian, bukan ketidakjelasan. Aku butuh kamu bukan cuma sebagai suami, tapi sebagai pasangan hidup yang mendukung dan melindungi aku serta anak-anak. Dialog itu menjadi momen penting yang membuat Dito menyadari kesalahan dan kekurangannya. Ia berjanji untuk berusaha memperbaiki diri, mencoba membuka jalur komunikasi yang selama ini tertutup rapat oleh ketakutan dan kesalahpahaman. Namun Nadira tahu, membangun kembali kepercayaan yang sudah retak tidak akan mudah dan tidak bisa instan. Dalam minggu-minggu berikutnya, Nadira mulai mengambil langkah nyata. Ia menghubungi pengacara untuk berkonsultasi soal hak dan perlindungan hukum jika keputusan untuk berpisah diambil. Ia juga memperkuat jaringan bisnisnya,
memanfaatkan mentor dan teman-teman yang selama ini menjadi pendukungnya. Nadira mulai mencari tempat tinggal baru, sebuah ruang yang nantinya bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi dirinya dan anak-anak. Sementara itu, Dito mengikuti sesi konseling dan mencoba memperbaiki hubungannya dengan Nadira. Tapi sayangnya, ketegangan antara Nadira dan Bu Ratna tetap menjadi penghalang besar. Bu Ratna tidak menerima perubahan itu dan malah memperkeruh suasana dengan komentar pedas yang membuat Nadira semakin stres. Di tengah segala tekanan dan pertimbangan, Nadira dihadapkan pada pilihan yang paling sulit dalam hidupnya. Apakah ia akan bertahan dengan harapan Dito berubah, atau mengikuti kata hatinya untuk pergi dan membangun hidup baru? Pilihan yang tidak hanya akan mengubah dirinya, tapi juga menentukan masa depan anak-anak yang sangat dicintainya. Ia tahu setiap pilihan membawa risiko dan konsekuensi yang besar. Kehilangan suami, meninggalkan rumah yang penuh kenangan, menghadapi stigma sosial, dan menjalani hidup sebagai ibu tunggal. Semuanya menjadi bayang-bayang yang menghantui pikirannya. Namun satu hal yang tak bisa ia abaikan adalah bahwa dirinya tidak boleh lagi menjadi korban dalam kisah hidupnya sendiri. Dengan tekad yang menguat, Nadira menyiapkan diri untuk babak baru yang penuh tantangan. Babak di mana ia akan berjuang menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan bahagia. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anak-anaknya yang berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan penuh cinta. Perjalanan panjang itu baru saja dimulai, dan Nadira siap melangkah dengan kepala tegak, walau jalan di depan penuh liku. Hari-hari Nadira berubah menjadi medan pertempuran yang kian melelahkan dan penuh tekanan. Rumah megah yang dulu ia anggap sebagai tempat berlindung kini terasa seperti penjara berlapis kaca, di mana setiap detik terasa hampa dan penuh ketegangan. Jarak yang mulai melebar antara dirinya dan Dito bukan hanya soal fisik, tapi juga batin. Mereka seperti dua kapal yang berlayar di lautan yang sama namun arah kompasnya berbeda, tanpa pernah bertemu. Ibu mertua, Bu Ratna, semakin sering melontarkan komentar-komentar pedas yang menusuk hati. Tak hanya di depan Dito, tapi juga saat anak-anak ada di dekat mereka. Kata-kata kasar yang terlontar bagai racun yang perlahan menggerogoti suasana rumah. Bu Ratna yang dulu dikenal sebagai wanita keras dan perfeksionis kini berubah menjadi sosok yang mengintimidasi dan menguasai setiap sudut kehidupan Nadira. Nadira sering merasa seperti tahanan dalam istana yang megah namun sunyi, tempat di mana air matanya tidak pernah terdengar dan suaranya tidak pernah didengar. Di tengah kekacauan itu, Dito berusaha tampil sebagai suami yang berubah. Ia rutin mengikuti sesi konseling pernikahan dengan Nadira, berharap ada titik terang dalam hubungan yang nyaris retak. Namun, upayanya seringkali terbentur ketika Bu Ratna hadir dengan sikap menghakimi yang tajam. Saat Bu Ratna melontarkan sindiran dan tuduhan, Dito tampak bimbang, tak berani membela Nadira sepenuhnya. Dia tenggelam dalam konflik batin antara loyalitas kepada ibunya dan tanggung jawabnya sebagai suami. Suatu malam, saat anak-anak sudah tertidur pulas, Nadira duduk sendiri di ruang tamu yang remang. Pandangannya tertuju pada foto-foto keluarga yang tergantung di dinding, senyum cerah anak-anak, wajah bahagia dirinya dan Dito di hari pernikahan. Semua itu tampak seperti kenangan di dunia lain. Sebuah masa lalu yang jauh dan hampir tidak nyata. Di dalam dadanya, berdesir rasa kasih yang dalam sekaligus kepedihan yang menyayat. Pikiran Nadira terusik oleh pesan dari Maya, sahabat karibnya yang tak pernah lelah memberi dukungan dan motivasi. Pesan-pesan itu seperti embun pagi yang menyirami semangatnya yang mulai layu. Maya mengingatkannya bahwa dia berhak bahagia dan dihargai, bahwa kekuatan sejati seorang wanita bukanlah bertahan dalam luka, melainkan berani melangkah untuk membebaskan diri dari penderitaan. Dalam keheningan malam itu, Nadira merasakan tekad yang membara di dalam hati. Ia tahu, jika ia tetap bertahan dalam situasi yang penuh racun ini, luka itu bukan hanya akan merusak dirinya, tapi juga akan menular ke anak-anak yang sangat ia cintai. Ia ingin memberi mereka contoh tentang arti keberanian, harga diri,
dan cinta yang tulus, bukan cinta yang dibalut oleh luka dan penghinaan. Dengan tangan gemetar, Nadira mulai menulis surat untuk Dito. Surat yang bukan hanya berisi perpisahan, tapi juga ungkapan rasa sakit dan harapannya. Ia ingin Dito melihat perjuangannya yang selama ini tersembunyi, dan memahami bahwa keputusan ini bukan dibuat dengan ringan, melainkan dengan hati yang berat tapi penuh keberanian. Keesokan harinya, Nadira memulai persiapan untuk meninggalkan rumah itu. Ia mengemas barang-barang penting dengan hati-hati, memastikan setiap langkahnya sudah direncanakan dengan matang. Tempat tinggal baru telah ia siapkan, sebuah rumah kecil yang jauh dari hiruk-pikuk dan racun yang selama ini membelit kehidupannya. Tempat itu akan menjadi awal baru, ruang aman untuk dirinya dan anak-anak. Ketika Dito pulang dan melihat Nadira sedang mengemasi koper, udara di rumah seketika berubah menjadi tegang. Nadira berdiri dengan kepala tegak, tatapan matanya penuh ketegasan yang tak bisa diabaikan. Ia bukan lagi wanita yang mudah dirundung rasa takut dan ragu. "Dito," suaranya lembut namun tegas, "aku sudah memutuskan. Aku harus pergi. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, dalam rumah yang penuh dengan kebencian dan luka." Dito terpaku. Matanya melebar, seolah kata-kata itu menghantamnya seperti badai yang datang tiba-tiba. Ia mencoba menggapai Nadira. "Nadira, tunggu. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Aku berjanji akan berubah, akan berjuang untuk kita dan anak-anak." Nadira menggeleng pelan, hatinya sudah tegas. "Terlambat, Dit. Aku sudah berusaha bertahan selama ini. Aku butuh lebih dari janji. Aku butuh bukti nyata, bukan sekadar kata-kata yang akan berlalu. Aku butuh kebahagiaan yang nyata, bukan hanya untukku tapi juga untuk anak-anak kita." Air mata menggenang di mata Dito. Ia merasakan kesedihan yang mendalam, tapi juga kekalahan yang tak bisa dihindari. Ia tahu, momen ini bukan hanya tentang kehilangan seorang istri, tapi juga tentang kehilangan kesempatan untuk memperbaiki apa yang selama ini ia abaikan. Nadira meraih tangan anak-anak yang baru bangun dan memeluk mereka erat. Ia menatap mereka dengan penuh kasih sayang dan harapan. "Kita akan mulai lembaran baru, Nak. Ibu janji akan berjuang untuk kita, untuk kehidupan yang lebih baik." Langkah Nadira keluar dari rumah itu terasa berat. Setiap langkah adalah pertaruhan antara rasa takut dan harapan. Namun ia berjalan dengan kepala tegak, membawa keberanian yang diperoleh dari luka dan pelajaran hidup yang mahal harganya. Di balik pintu yang tertutup itu, Nadira membuka babak baru kehidupan. Babak di mana ia akan membangun kembali diri dan keluarganya tanpa bayang-bayang hinaan dan kebohongan. Ia sadar, jalan ke depan tidak mudah, penuh tantangan dan perjuangan, namun juga penuh dengan kebebasan dan harapan. Kisah Nadira tidak berakhir di sini, melainkan baru saja dimulai. Ia bertekad menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan bahagia, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anak-anak yang berhak mendapatkan cinta dan kehidupan yang lebih baik. Setelah pintu rumah itu tertutup di belakangnya, Nadira menghirup napas panjang. Udara luar terasa segar, berbeda jauh dari atmosfer penuh tekanan yang selama ini menyelimuti rumah lamanya. Namun, kebebasan yang baru didapat bukan tanpa beban. Ada rasa hampa dan keraguan yang sesekali menyusup, menuntutnya untuk kuat meski hatinya masih rapuh. Tempat tinggal baru yang sederhana tapi hangat itu menjadi saksi awal babak baru dalam hidupnya. Di sana, ia mulai menata ulang segala sesuatu. Bukan hanya barang-barang yang dibawa, tapi juga harapan dan impian yang sempat tertunda. Anak-anak, yang awalnya bingung dan sedih, mulai menemukan kenyamanan dalam pelukan dan perhatian penuh dari Nadira. Ia tahu, tanggung jawab sebagai ibu tunggal kini semakin berat, tapi ia bertekad menjalani semuanya demi masa depan mereka. Hari-hari pertama penuh perjuangan. Nadira harus menyesuaikan diri dengan rutinitas baru yang lebih padat dan menantang. Selain mengurus anak-anak dan rumah,
Ia juga semakin fokus mengembangkan bisnis investasinya yang selama ini menjadi sandaran kekuatannya. Ia belajar lebih banyak, berjejaring dengan mentor dan kolega, dan mulai mendapatkan hasil yang nyata dari kerja kerasnya. Namun, kabar dari rumah lama tidak pernah benar-benar hilang. Dito dan Bu Ratna mencoba menghubungi Nadira, sebagian dengan nada menyesal, sebagian lagi dengan tekanan yang masih tersisa. Nadira menerima dengan hati dingin, menjaga jarak agar fokusnya tidak terpecah. Ia paham, proses pemulihan ini tidak bisa terganggu oleh drama lama yang hanya akan menghambat langkahnya. Tak jarang pula ada godaan untuk kembali, terutama saat anak-anak rindu akan ayah dan kakek mereka. Nadira menangis dalam diam, menelan rasa sakit demi menjaga kekuatan untuk mereka. Ia tahu bahwa cinta yang sehat adalah cinta yang membebaskan, bukan yang merantai dan melukai. Seiring waktu, Nadira mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Rasa percaya diri yang dulu pudar mulai tumbuh kembali. Ia belajar menghargai diri sendiri tanpa harus menunggu pengakuan dari orang lain. Anak-anaknya pun menunjukkan perkembangan positif, lebih ceria dan penuh semangat. Hal itu menjadi obat penawar luka yang selama ini membekas dalam hati Nadira. Sementara itu, Dito juga mengalami pergolakan batin. Ia mulai menyadari betapa besar kesalahan dan kehilangan yang harus ia tanggung akibat sikapnya selama ini. Melalui sesi konseling dan refleksi diri, ia berusaha memperbaiki diri, bukan hanya demi dirinya tapi juga demi masa depan anak-anaknya. Namun, Nadira tetap tegas pada keputusannya untuk menjaga jarak dan tidak mudah membuka pintu masa lalu. Di tengah perjalanan itu, Nadira mendapat kesempatan besar untuk mengembangkan bisnisnya. Sebuah proyek investasi properti yang menjanjikan muncul, dan dengan bantuan jaringan dan kerja keras, ia berhasil meraih kesuksesan yang selama ini diimpikan. Kesuksesan itu bukan hanya soal materi, tapi juga simbol kebebasan dan kemandirian yang berhasil ia raih. Tetapi, jalan menuju kebahagiaan tidak selalu mulus. Tantangan finansial, tanggung jawab tunggal sebagai ibu, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitar kerap menjadi ujian. Nadira harus berjuang 2 kali lipat, melawan stigma dan ekspektasi yang kadang tidak realistis terhadap wanita yang memilih hidup mandiri. Dalam momen-momen sulit itu, Nadira selalu mengingat alasan mengapa ia memilih jalan ini. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anak-anak yang pantas hidup dalam keluarga yang penuh cinta, bukan kebencian dan pengabaian. Ia belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada keteguhan hati untuk bangkit dan terus melangkah meski dunia seolah berbalik melawan. Seiring berjalannya waktu, Nadira mulai membuka diri untuk peluang baru dalam hidup, termasuk membangun hubungan sosial yang sehat dan mendukung. Ia bertemu dengan orang-orang yang menghargai dan mengapresiasi dirinya tanpa syarat. Itu menjadi energi baru yang membuatnya semakin yakin bahwa keputusan untuk meninggalkan masa lalu adalah pilihan terbaik. Bab baru dalam hidup Nadira menjadi kisah inspirasi tentang keberanian, keteguhan, dan transformasi. Dari seorang wanita yang pernah terpuruk dalam bayang-bayang hinaan dan luka, ia bangkit menjadi sosok yang mandiri, penuh harapan, dan bahagia. Ia membuktikan bahwa kebahagiaan bukanlah milik orang lain, tapi hak setiap insan yang berani memperjuangkannya. Kisah Nadira mengajarkan bahwa dalam setiap kejatuhan selalu ada peluang untuk bangkit. Dalam setiap luka ada kekuatan tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Dan yang terpenting, bahwa seorang wanita bisa menciptakan takdirnya sendiri, menjadi pahlawan bagi dirinya dan keluarganya. Setelah melewati gelombang badai yang maha dahsyat dalam hidupnya, Nadira perlahan mulai merasakan angin baru yang menyegarkan di dalam kehidupannya. Namun, seperti halnya perjalanan hidup yang penuh liku, babak baru yang ia jalani tak pernah lepas dari ujian dan tantangan. Kehidupan yang ia pilih, menjadi wanita mandiri dan ibu tunggal yang berjuang sendiri, bukanlah jalan yang mudah. Setiap harinya adalah pergulatan antara rasa lelah dan harapan, antara kerinduan pada masa lalu dan optimisme pada masa depan.
Di rumah barunya yang sederhana, Nadira menjalani hari dengan penuh disiplin. Menjadi tulang punggung keluarga bukan perkara gampang. Mengurus anak-anak yang masih kecil, memastikan mereka tetap merasa dicintai dan aman, mengelola rumah dengan segala keterbatasan, serta merawat bisnis investasi yang menjadi tumpuan harapannya. Kadang malam menjelang, ketika rumah mulai sunyi dan gelap, kerinduan pada kehangatan yang dulu ia impikan kembali menyergap. Keraguan akan keputusan yang diambil sempat muncul, membuatnya terjaga menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya apakah ia cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan ini sendirian. Namun, di balik keraguan itu, ada sesuatu yang tumbuh, tekad yang makin membara. Setiap tetes keringat dan air mata yang jatuh kini ia maknai sebagai investasi berharga untuk masa depan yang layak bagi anak-anaknya dan dirinya sendiri. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan sekadar hadir dalam kemudahan, tapi diraih lewat perjuangan tanpa henti. Dalam perjalanannya membangun bisnis dan kehidupan baru, Nadira bertemu dengan banyak orang yang memberi warna baru dalam hidupnya. Di antara mereka, sosok Arga muncul sebagai sosok istimewa. Arga bukan hanya mitra bisnis yang andal, tetapi juga pria yang memahami perjuangan Nadira secara tulus. Ia mampu mendengar tanpa menghakimi, memberi ruang bagi Nadira untuk berbagi luka dan harapan tanpa rasa takut akan penilaian. Pertemuan mereka bermula dari urusan pekerjaan, namun cepat berkembang menjadi persahabatan yang hangat. Arga kerap mengajaknya keluar dari rutinitas yang melelahkan, sekadar duduk bersama di sebuah kafe kecil yang tenang, berjalan santai di taman kota, atau saling bertukar cerita di sore hari yang penuh keheningan. Momen-momen sederhana itu menjadi pelipur lara sekaligus sumber energi baru yang membangkitkan semangat Nadira. Meski demikian, Nadira tak terburu-buru membuka hatinya kembali. Ia paham betul bahwa luka yang membekas dalam hatinya tidak bisa sembuh dalam sekejap. Ia membutuhkan waktu, ruang untuk menyembuhkan diri, dan memastikan bahwa langkah yang diambil bukan pelarian dari kesepian, melainkan pilihan sadar untuk membangun kehidupan yang sehat dan bahagia. Cinta yang ia cari bukan sekadar kehangatan sesaat, tapi ikatan yang membangun dan menguatkan. Dalam waktu yang bersamaan, bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya hilang. Dito masih mencoba menjalin komunikasi, berusaha memperbaiki hubungan demi kebaikan anak-anak mereka. Nadira tetap berpegang teguh pada batas yang ia buat, tidak menutup pintu, tapi tetap menjaga jarak agar tidak terseret ke dalam drama yang bisa menghancurkan ketenangan barunya. Ia ingin hubungan dengan Dito berkembang menjadi hubungan orang tua yang dewasa dan saling menghormati, bukan sekadar kenangan pahit yang terus membayangi. Sementara itu, Bu Ratna semakin menjauh dan menyadari bahwa sikap keras dan kontrolnya justru merusak hubungan keluarga. Nadira memilih tidak memperpanjang konflik, fokus menanamkan nilai kasih sayang, penghargaan, dan pengertian kepada anak-anaknya agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh cinta. Ia ingin anak-anaknya tahu bahwa cinta sejati adalah tempat yang aman, bukan medan pertempuran. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam diri Nadira mulai semakin nyata. Ia menemukan kembali senyum yang dulu hilang, tawa anak-anak yang kini mengisi hari-harinya dengan ceria, dan kedamaian yang datang dari menerima segala pengalaman hidup yang sudah dilalui. Setiap pagi yang ia lalui bukan lagi beban, melainkan kesempatan baru untuk terus belajar, berjuang, dan mencintai diri sendiri. Arga, yang sudah menjadi bagian dari kehidupan Nadira, bukan lagi sekadar teman. Ia menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, sosok yang membuat Nadira percaya bahwa cinta bisa datang kembali, bahkan setelah luka terdalam dan kehilangan terbesar sekalipun. Bersama Arga, Nadira belajar arti saling mendukung dan menjadi diri sendiri tanpa takut kehilangan. Kisah Nadira menjadi cermin bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang hidup tanpa masalah, melainkan keberanian untuk bangkit dan membuka hati setelah terjatuh. Bahwa cinta yang sehat adalah yang memberi ruang tumbuh, bukan membatasi. Dan yang paling penting, bahwa setiap wanita berhak memilih jalan hidup yang membawa damai, kebahagiaan,
dan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Dengan kepala tegak, hati yang penuh harapan, dan semangat yang terus membara, Nadira melangkah ke masa depan cerah yang menantinya. Ia siap menyambut segala kemungkinan dan cerita baru dengan keberanian dan cinta yang kini mulai tumbuh di dalam dirinya. Setelah berjalan beberapa bulan menapaki kehidupan barunya, Nadira mulai merasakan angin segar yang membawa harapan. Namun, seperti hidup yang selalu berliku, cobaan baru datang tanpa diduga, menuntutnya untuk kembali menguatkan hati dan menentukan langkah sulit yang tak bisa ia hindari. Suatu pagi yang cerah, ketika ia sedang mengantar anak-anak ke sekolah, Nadira menerima telepon yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di seberang sana, suara Arga terdengar berat dan penuh kekhawatiran. "Nat, aku harus bicara serius tentang sesuatu yang penting. Bisnis kita sedang menghadapi masalah besar. Ada investor yang ingin menarik diri dan itu bisa menghancurkan semua yang sudah kita bangun." Kabar itu seolah petir di siang bolong bagi Nadira. Selama ini, ia menggantungkan harapan besar pada bisnis yang mulai berkembang pesat sebagai pondasi masa depan. Kini, ancaman keruntuhan menghantui bukan hanya stabilitas finansial, tapi juga ketenangan batinnya. Ia tahu, di tengah beban tanggung jawab sebagai ibu tunggal, masalah ini bisa menjadi beban yang terlalu berat jika tidak segera dihadapi. Di saat yang sama, Dito kembali muncul dengan pendekatan yang berbeda. Ia menghubungi Nadira, kali ini membawa kabar bahwa ia ingin mengajukan permohonan hak asuh anak secara penuh. Dito mengklaim bahwa Nadira terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak bisa memberikan perhatian yang cukup untuk anak-anak. Tuduhan itu menusuk hati Nadira, membuatnya merasa diperangi dari dua sisi, di rumah lama dan di kehidupan barunya. Konflik mulai meruncing ketika Dito mengancam akan menggunakan jalur hukum untuk merebut anak-anak. Nadira, yang selama ini sudah menjaga jarak dan berusaha berkomunikasi secara dewasa demi kebaikan anak-anak, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa perjuangannya tidak hanya soal membangun hidup baru, tapi juga mempertahankan hak sebagai ibu. Sementara itu, tekanan dari investor yang menarik diri terus membesar. Arga mencoba memberikan dukungan dan strategi baru, namun Nadira menyadari bahwa beban ini tak bisa ia tanggung sendiri. Ia mulai mempertanyakan apakah ia cukup kuat untuk menghadapi semua masalah yang datang bersamaan ini. Rasa lelah mulai menggerogoti semangatnya, dan keraguan kembali mengintai di balik senyum yang coba ia pertahankan. Dalam malam-malam sunyi, Nadira sering termenung memikirkan langkah yang harus diambil. Ia tahu, keputusan yang akan dibuat tak hanya berpengaruh pada dirinya, tapi juga pada masa depan anak-anak dan orang-orang yang telah mempercayainya. Ia harus memilih antara melanjutkan perjuangan bisnis yang semakin berat atau fokus menjaga keharmonisan keluarga yang mulai retak lagi. Dalam kebingungan itu, Nadira mencari kekuatan dari dalam diri dan dari mereka yang benar-benar mendukungnya. Arga menjadi pilar yang tak tergantikan, selalu ada di sisinya memberikan semangat dan dukungan praktis. Sementara Maya, sahabat sejatinya, mengingatkan agar Nadira tidak pernah melupakan nilai diri dan tujuan hidupnya. Suatu hari, Nadira duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen-dokumen dan surat-surat pengadilan yang mulai berdatangan. Ia merasakan beban besar, tapi juga tekad yang membara. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Ujian yang menentukan bukan hanya kelangsungan bisnis, tapi juga masa depan keluarganya. Dengan suara tenang namun tegas, Nadira berkata pada dirinya sendiri, "Aku sudah melewati badai lebih besar. Ini bukan akhir, tapi awal perjuangan baru. Untuk anak-anakku, untuk hidupku, aku harus kuat dan bijaksana." Keputusan berat pun harus diambil. Nadira memutuskan untuk memperkuat diri secara hukum, mencari bantuan pengacara terpercaya yang bisa membantunya mempertahankan hak asuh dan melindungi bisnis yang sudah ia bangun. Ia juga memutuskan untuk membuka komunikasi yang lebih terbuka dengan Dito, agar anak-anak tidak menjadi korban pertikaian orang tua.
Babak baru kehidupan Nadira kini benar-benar dimulai dengan tantangan yang lebih kompleks dan besar. Namun, ia tak sendiri. Dengan dukungan Arga, Maya, dan jaringan yang selama ini dibangun, Nadira siap menghadapi segala rintangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Kisah Nadira mengajarkan bahwa hidup tidak pernah mudah, tapi setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Bahwa wanita yang berani mengambil keputusan berat demi kebahagiaan dan masa depan anak-anaknya adalah pahlawan sejati. Dengan semangat baru, Nadira melangkah ke depan, siap menulis kisah perjuangan dan kemenangan yang lebih hebat lagi. Setelah keputusan besar diambil, Nadira memasuki fase perjuangan yang penuh liku dan tekanan. Proses hukum yang mulai berjalan membawa angin baru yang sekaligus menambah beban di pundaknya. Dokumen demi dokumen harus disiapkan, rapat dengan pengacara yang tak jarang membuat pikirannya berkecamuk, serta berbagai sidang yang menguras tenaga dan emosi. Namun, Nadira tidak pernah gentar. Ia tahu betul bahwa pertarungan ini bukan sekadar soal hak asuh anak, tapi juga tentang membuktikan bahwa ia layak dihargai dan didengarkan. Setiap kali ia duduk di ruang sidang, ia merasakan tekanan yang luar biasa. Dito tampil dengan tim hukum yang kuat dan strategi yang mengintimidasi. Tuduhan demi tuduhan dilontarkan, mencoba menggambarkan Nadira sebagai ibu yang lalai dan terlalu sibuk dengan pekerjaan. Namun, Nadira datang dengan bukti nyata. Laporan keuangan yang transparan, catatan waktu mengurus anak, dan saksi yang mendukung dedikasinya sebagai ibu. Perlahan, pandangan hakim mulai condong pada kesejahteraan anak-anak sebagai prioritas utama. Di luar pengadilan, tekanan bisnis juga menuntut perhatian penuh. Investor yang sempat mundur mulai menunjukkan keraguannya kembali, tetapi berkat keuletan Nadira dan strategi yang disusun bersama Arga, mereka berhasil meyakinkan sebagian besar pihak untuk tetap berinvestasi. Namun, tantangan finansial tetap menjadi bayang-bayang yang mengintai setiap keputusan yang dibuat. Tidak jarang Nadira harus begadang hingga larut malam, menyelesaikan laporan, mengatur pertemuan, sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan perhatian yang cukup. Hubungan dengan Arga menjadi sumber kekuatan sekaligus pelipur lara. Arga selalu hadir, bukan hanya sebagai mitra bisnis, tapi juga sebagai pendengar setia yang mampu memahami kompleksitas situasi Nadira. Ia mengingatkan Nadira untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, memberi semangat ketika rasa putus asa mulai mengintai. Namun, Nadira tetap menjaga jarak emosional, sadar bahwa ia harus fokus dan tidak ingin terlalu cepat membuka hatinya. Sementara itu, komunikasi dengan Dito berjalan dinamis dan penuh ketegangan. Mereka harus belajar menata batas-batas baru dalam hubungan sebagai orang tua yang terpisah, tanpa menyakiti satu sama lain demi kebaikan anak-anak. Di saat yang sama, Bu Ratna yang dulu sangat dominan, mulai mundur perlahan, menyadari bahwa perubahan tidak bisa dipaksakan dengan cara yang keras dan mengintimidasi. Dalam beberapa kesempatan, Nadira merasakan kelelahan yang mendalam. Ada malam-malam di mana ia terbangun karena mimpi buruk, takut kehilangan hak asuh, atau khawatir bisnis yang dirintis akan hancur. Namun, ia selalu bangkit dengan tekad yang semakin kuat. Ia mengingat kembali alasan mengapa ia berjuang, untuk anak-anak yang pantas tumbuh dalam lingkungan penuh cinta dan ketenangan, serta untuk dirinya sendiri yang berhak merasakan kebahagiaan dan harga diri. Salah satu momen penting terjadi ketika sidang besar untuk menentukan hak asuh berlangsung. Nadira duduk di ruang sidang dengan penuh fokus, mendengarkan setiap argumen yang dilontarkan. Ia berhasil menghadirkan saksi yang membuktikan betapa ia selalu ada untuk anak-anak, meski di tengah kesibukan. Kejujurannya dan bukti-bukti yang ia hadirkan membuat suasana sidang menjadi lebih kondusif. Hakim yang selama ini tampak kaku, sedikit demi sedikit menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap perjuangan Nadira. Di sisi bisnis, proyek properti yang sempat terancam berhasil diluncurkan dengan sukses. Nadira merasakan kebanggaan yang luar biasa, bukan hanya karena pencapaian materi,
tapi karena bukti nyata bahwa ia mampu bangkit dan berdiri sendiri. Dukungan Arga dan tim bisnis menjadi kunci keberhasilan itu. Tapi semua jerih payah Nadira lah yang menjadi pondasi utama. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar terkadang masih menjadi ujian. Beberapa orang menebar gosip dan asumsi yang kurang baik tentang status Nadira sebagai ibu tunggal yang berkarir. Tapi Nadira tak peduli. Ia belajar untuk mengabaikan suara-suara negatif dan fokus pada apa yang benar-benar penting, kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anaknya. Seiring berjalannya waktu, Nadira mulai membuka diri untuk kehidupan yang lebih seimbang. Ia belajar mengatur waktu, menyisihkan momen khusus untuk keluarga, dan memberi ruang untuk dirinya sendiri. Arga semakin dekat, tanpa paksaan, hanya dengan langkah perlahan yang dihargai oleh Nadira. Mereka berbagi mimpi dan rencana masa depan, walau Nadira tetap berhati-hati menjaga hatinya. Kisah Nadira di babak ini adalah kisah tentang ketangguhan dan harapan. Bahwa dalam menghadapi badai, yang terpenting adalah tetap berdiri, mencari cahaya di tengah gelap, dan tidak pernah menyerah pada keadaan. Nadira membuktikan bahwa seorang wanita mampu mengatasi segalanya dengan kepala tegak, hati yang kuat, dan dukungan orang-orang yang benar-benar peduli. Dengan langkah mantap, Nadira melanjutkan perjalanan hidupnya, menyambut masa depan yang penuh tantangan sekaligus peluang. Ia sadar, perjuangan belum usai, tapi kali ini ia tidak berjalan sendirian. Setelah berbulan-bulan berjuang, beban yang Nadira pikul semakin berat dan terasa hampir tak tertahankan. Proses hukum yang ia jalani bukan hanya menguras tenaga fisik, tapi juga mengguncang jiwa dan hatinya. Setiap sidang di ruang pengadilan menjadi medan tempur yang menyakitkan, di mana ia harus menghadapi berbagai tuduhan yang berusaha menggambarkan dirinya sebagai sosok ibu yang lalai dan egois. Kuasa hukum Dito dengan gigih melayangkan argumen tajam, membangun narasi bahwa Nadira terlalu sibuk mengurusi bisnis sampai mengabaikan anak-anaknya, meninggalkan luka yang dalam bagi Nadira setiap kali kata-kata itu meluncur. Namun Nadira tetap berdiri dengan kepala tegak, walau hatinya sesak memikul beban itu. Hari-hari di pengadilan terasa seperti sirkus penuh drama yang terus berulang. Dokumen demi dokumen dibawa, saksi demi saksi dipanggil untuk menguatkan argumen. Sementara Nadira harus membuktikan bahwa kesibukannya dalam bisnis bukan berarti ia tak memberi cinta dan perhatian yang cukup kepada anak-anaknya. Dengan segala keberanian, ia memperlihatkan catatan kehadiran dan aktivitas sehari-hari yang penuh komitmen terhadap anak-anak, termasuk rekaman video momen-momen kebersamaan mereka, dan testimoni dari guru serta tetangga yang mengenalnya sebagai ibu yang sangat peduli. Meski bukti-bukti itu mulai mengubah pandangan hakim, tekanan dan ketidakpastian tetap menggantung seperti awan gelap yang enggan pergi. Setiap kali keluar dari ruang sidang, Nadira sering merasa hampa, seperti baru saja menjalani pertempuran yang melelahkan tanpa kepastian kemenangan. Ada malam-malam di mana ia terbangun dengan jantung berdebar, membayangkan hal terburuk terjadi, anak-anaknya terpisah darinya, atau bisnis yang dirintis sejak lama hancur begitu saja. Ketakutan dan kecemasan itu terus menghantuinya. Namun ia tahu, menyerah bukanlah pilihan. Di balik masalah hukum, dunia bisnis yang Nadira bangun juga tak luput dari badai yang mengguncang. Seorang investor besar yang selama ini menjadi salah satu pilar pendukung keuangan tiba-tiba menarik dananya dengan alasan yang samar dan tak jelas. Proyek properti yang sedang berjalan hampir lumpuh, memaksa Nadira harus bekerja ekstra keras untuk mencari solusi. Ia harus mengatur ulang strategi, melakukan negosiasi dengan calon investor baru, dan menjaga semangat tim yang mulai goyah. Malam-malam panjang tanpa tidur menjadi teman akrabnya, di mana ia mengorbankan waktu berharga bersama anak-anak demi menjaga bisnis tetap bertahan. Tekanan itu bukan hanya soal finansial, tapi juga soal kehormatan dan harga diri. Nadira merasakan betapa dunia memandangnya dengan mata penuh pertanyaan dan penilaian. Gosip dan bisik-bisik tentang statusnya sebagai ibu tunggal yang mengejar karir tanpa batas kerap terdengar di lingkungan sekitar.
Beberapa tetangga dan rekan kerja menatapnya dengan rasa kasihan atau bahkan sinis, membuatnya merasa terisolasi. Namun ia belajar untuk mengabaikan suara-suara negatif itu dan fokus pada apa yang paling penting, membangun masa depan yang layak bagi dirinya dan anak-anaknya. Dalam kegelapan dan tekanan yang semakin menekan, Arga hadir sebagai oase penenang di tengah badai. Ia bukan hanya mitra bisnis, tapi juga sahabat yang selalu hadir memberi dukungan tanpa syarat. Ketika Nadira merasa lelah dan hampir putus asa, Arga datang membawa kata-kata penguat, pelukan hangat, dan waktu yang membuatnya merasa kembali manusia, bukan hanya pejuang yang terus terjepit. Namun Nadira masih menyimpan rasa takut membuka hatinya kembali. Luka lama yang belum benar-benar sembuh membuatnya enggan terlalu dekat, khawatir jika ia kehilangan diri dalam pelukan baru. Sementara itu, hubungan dengan Dito menjadi semakin rumit dan penuh ketegangan. Pertemuan di ruang sidang membawa suasana panas di antara mereka. Argumen dan tuduhan seringkali berubah menjadi ledakan emosi yang melukai keduanya. Namun di balik itu, ada kegetiran dan kesedihan yang tak terucapkan. Mereka berdua sadar, pertarungan ini bukan soal siapa yang benar-benar menang, tapi tentang siapa yang mampu memberikan lingkungan terbaik bagi anak-anak. Meski kadang merasa sangat berbeda, ada benang pengertian yang samar membentang di antara mereka, memberi harapan bahwa suatu saat mereka bisa berdamai demi masa depan buah hati mereka. Pada suatu malam yang sunyi, setelah hari yang penuh tekanan, Nadira duduk sendiri di kamar sambil menulis surat yang tidak pernah ia kirimkan. Surat itu berisi segala harapan, ketakutan, dan janji yang ia buat untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Menulis menjadi cara baginya untuk menenangkan hati, menyusun kembali kekuatan yang nyaris terkuras. Ia menuliskan tekadnya untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang melewati gelap menuju cahaya yang diyakininya masih menanti. Pelajaran terbesar yang didapat Nadira selama masa sulit ini adalah tentang arti sabar dan ikhlas. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, bahwa luka dan kegagalan adalah bagian dari perjalanan yang harus dihadapi. Namun ia juga belajar bahwa dalam setiap ujian, ada peluang untuk tumbuh menjadi lebih kuat dan bijaksana. Memaafkan bukan hanya untuk mereka yang menyakitinya, tapi untuk dirinya sendiri agar bisa melepaskan beban masa lalu dan melangkah maju tanpa rasa takut. Meski jalan di depan masih penuh ketidakpastian, Nadira kini melangkah dengan keyakinan baru. Ia bukan lagi hanya seorang ibu yang berjuang sendirian, tapi pejuang yang semakin kuat, yang tahu bahwa ia mampu mengatasi segala rintangan dengan hati yang tabah dan semangat yang membara. Perjalanan ini belum berakhir, tapi Nadira yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari kisah kemenangan yang sedang ia tulis dengan darah dan air mata. Setelah berbulan-bulan terjebak dalam badai yang seakan tiada ujung, Nadira berdiri di ambang sebuah titik yang menentukan, di mana segala sesuatu harus berubah, atau segalanya akan hancur. Sidang penentuan hak asuh anak yang sudah lama dinanti akhirnya digelar. Ruang sidang itu sesak oleh ketegangan dan sorotan mata yang seolah menimbang setiap kata, setiap gerak Nadira dengan berat dan penuh rasa curiga. Nadira tahu, ini bukan sekadar pertempuran hukum, tapi pertarungan hidup yang akan menentukan nasib keluarganya, kehormatan dirinya sebagai ibu, dan martabat seorang wanita yang selama ini berjuang sendirian. Dito muncul dengan penuh percaya diri, membawa tim kuasa hukum yang dipenuhi strategi dan argumen yang tajam. Mereka melancarkan serangan verbal yang keras, berusaha membangun narasi bahwa Nadira adalah ibu yang lalai, terlalu sibuk dengan bisnis, kurang hadir, bahkan tak peduli pada anak-anaknya. Tuduhan itu menusuk jauh ke dalam hati Nadira, melukai perasaan dan semangat yang telah bertahan selama ini. Namun, di balik ekspresi dingin Dito, Nadira menangkap kilatan kesedihan dan rasa bersalah yang tersimpan, seperti pria itu sendiri terperangkap dalam labirin emosi yang tak mampu ia ungkapkan. Ketika Nadira berdiri di hadapan hakim, tubuhnya gemetar sedikit, tapi matanya bersinar dengan keteguhan yang tak bisa dipatahkan.
Ia telah mempersiapkan diri bukan hanya dengan tumpukan dokumen dan saksi yang siap memberi kesaksian, tapi juga dengan doa dan harapan yang membara di dalam dada. Dalam kesaksiannya, ia menceritakan perjalanan beratnya sebagai ibu tunggal yang berjuang menjaga keseimbangan antara kerja keras dan cinta tak terbatas kepada anak-anak. Ia mengungkapkan setiap pengorbanan yang ia lakukan, melewatkan malam tanpa tidur, menahan air mata ketika lelah dan takut menghampiri, demi memastikan masa depan yang layak bagi buah hatinya. Suasana ruang sidang menjadi sangat sunyi dan tegang ketika hakim meminta Nadira untuk menjawab pertanyaan langsung dari kuasa hukum Dito. Nadira menghela napas dalam, mengumpulkan keberanian, lalu menjawab dengan suara tegas, penuh emosi, dan kejujuran yang menembus ruang itu. Ia tak menutupi kelemahannya, mengakui betapa beratnya ia memikul semua beban itu, betapa seringnya ia merasa hampir menyerah. Namun, ia menegaskan satu hal yang tidak bisa disangkal. Cintanya kepada anak-anaknya adalah prioritas utama dalam hidupnya, sesuatu yang tidak pernah ia abaikan, bahkan ketika dunia seolah melawan. Terdengar desahan di antara para hadirin. Ada yang tersentuh, ada yang mulai merasakan ketulusan Nadira yang begitu nyata. Hakim yang selama ini tampak kaku dan dingin pun mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka, seolah menyadari betapa dalam dan tulusnya perjuangan wanita itu. Namun, walau begitu, keputusan akhir belum bisa diambil hari itu. Hakim memberi waktu tambahan untuk mendalami semua bukti dan keterangan, menimbang segala aspek secara lebih seksama. Ketidakpastian kembali menggantung seperti awan gelap yang berat, membuat Nadira merasa berada di ujung jurang emosi. Sementara itu, di luar pengadilan, badai yang lain mengguncang bisnis yang telah dibangun Nadira dengan susah payah. Investor utama yang sempat ragu-ragu memberikan ultimatum keras. Proyek properti yang tengah berjalan harus menunjukkan hasil nyata dalam waktu singkat, atau dana akan ditarik sepenuhnya. Tekanan ini seperti bom waktu yang siap meledak, mengancam seluruh jerih payah dan impian yang telah Nadira rajut. Dalam menghadapi ini, Nadira harus membuat keputusan strategis yang tidak mudah, bahkan berani mengambil risiko besar untuk menjaga bisnis tetap berjalan. Dukungan Arga dan tim menjadi sangat penting di saat-saat genting ini. Bersama mereka, Nadira menyusun langkah-langkah agresif untuk mempercepat kemajuan proyek, memperbaiki citra bisnis yang sempat terguncang, dan mencari investor baru yang dapat mempercayai visi dan tekadnya. Malam-malam panjang penuh rapat dan perhitungan anggaran menjadi rutinitas yang menyiksa. Namun, di balik segala tekanan itu, Nadira menyadari bahwa kekuatan terbesar berasal dari dalam dirinya sendiri. Di tengah hiruk-pikuk itu, rasa bersalah yang menghantui Nadira terus bergelayut. Ia menyadari betapa kehadirannya di rumah semakin berkurang, sementara anak-anak mulai merasakan jarak yang terbentuk di antara mereka. Telepon yang berdering tanpa henti, laporan keuangan yang tak kunjung habis, semuanya membuatnya terpecah antara tanggung jawab sebagai pebisnis dan ibu. Namun, di tengah dilema itu, ia bertekad untuk tidak membiarkan anak-anaknya merasa terlantar, berusaha menyisihkan waktu dan perhatian sebanyak mungkin, walau itu terasa sangat berat. Arga, yang selama ini menjadi pilar utama, terus memberikan dukungan tanpa syarat. Ia hadir bukan hanya sebagai mitra bisnis, tapi juga sebagai sahabat dan penghibur yang menguatkan jiwa Nadira. Ia mengingatkan Nadira untuk tidak kehilangan diri dalam pusaran masalah, bahwa ia berhak bahagia dan dicintai, serta bahwa mencintai diri sendiri bukanlah suatu kelemahan. Perlahan, Nadira membuka sedikit ruang untuk cinta itu, meski masih ada ketakutan di hatinya. Ketakutan akan luka lama yang belum benar-benar sembuh dan rasa takut kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Sore itu, di ruang tamu rumah kontrakannya, Nadira duduk terdiam menatap foto anak-anak dan tumpukan surat pengadilan. Air mata mengalir tanpa bisa dibendung, bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena campuran harapan dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Ia tahu perjuangan ini belum usai, bahkan mungkin baru memasuki babak tersulit. Namun, dalam kedalaman hatinya,
Ada sebuah api yang tak pernah padam. Api tekad dan cinta yang akan membawanya melewati badai ini. Klimaks hari itu menandai babak baru kehidupan Nadira. Ia bukan lagi wanita yang rapuh dan penuh keraguan, tapi pejuang yang tegar dan berani, yang menulis kisah perjuangan dan kemenangan dengan tangan dan hati yang tak kenal lelah. Ia tahu jalan di depan masih penuh rintangan, tapi kali ini, ia tidak berjalan sendirian. Setelah keputusan sidang yang menggantung dan badai masalah bisnis yang belum reda, Nadira memasuki babak baru yang tak kalah menegangkan, menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihan berat yang ia buat. Meski belum ada putusan final soal hak asuh, tekanan dari berbagai sisi semakin nyata dan memaksa Nadira untuk terus beradaptasi dan berjuang dengan cara baru. Rasa lega sesaat setelah sidang berganti menjadi gelisah yang terus menggerogoti hatinya. Ketidakpastian hukum membuat Nadira harus berjaga-jaga setiap saat, mengantisipasi langkah Dito dan kuasa hukumnya yang semakin agresif. Dalam pertemuan-pertemuan dengan pengacaranya, Nadira mulai memahami betapa panjang dan kompleksnya proses yang harus ia jalani. Setiap hari, dokumen baru, saksi tambahan, dan strategi baru muncul, membuatnya seperti terjebak dalam labirin yang sulit ditemukan jalan keluar. Sementara itu, dalam dunia bisnis, kondisi juga belum sepenuhnya stabil. Meski proyek properti mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan berkat upaya keras dan strategi agresif yang dijalankan bersama Arga, ketegangan tetap ada. Investor masih menunggu hasil yang lebih konkret, dan setiap keputusan menjadi pertaruhan besar yang bisa mengubah nasib perusahaan. Nadira harus menyeimbangkan perannya sebagai pemimpin bisnis sekaligus ibu yang harus tetap hadir dan memberi perhatian pada anak-anak, yang kini mulai merasakan beban dari situasi ini. Kehadiran Arga menjadi lebih penting dari sebelumnya. Ia bukan hanya pendukung bisnis, tapi juga menjadi sandaran emosional yang membantu Nadira melewati malam-malam sulit. Dalam percakapan-percakapan mereka yang semakin terbuka, Nadira mulai merasakan harapan baru tentang masa depan yang bisa dibangun bersama. Walaupun ia masih berhati-hati menjaga jarak agar tidak terluka lagi. Arga mengajarkan Nadira bahwa kekuatan tidak selalu harus datang dari perjuangan sendiri, tapi bisa diperoleh dari saling percaya dan berbagi beban. Namun, konflik batin Nadira tidak hilang begitu saja. Ada saat-saat di mana ia merasa lelah, terpojok, dan hampir menyerah. Rasa bersalah sebagai ibu yang kadang harus mengorbankan waktu bersama anak-anak dan ketakutan akan kehilangan hak asuh menjadi beban berat yang selalu menghantui. Di sisi lain, ia sadar bahwa menyerah berarti menghancurkan masa depan yang selama ini ia perjuangkan. Perjuangan itu pun menjadi cermin kekuatan sejati yang Nadira miliki. Hubungan dengan Dito juga terus berlanjut dalam dinamika yang kompleks. Mereka harus belajar menerima posisi baru sebagai orang tua yang terpisah, berusaha membangun komunikasi demi anak-anak meskipun tidak mudah. Kadang terjadi ketegangan yang memuncak, kadang juga momen pengertian yang membangun. Nadira dan Dito sama-sama menyadari bahwa pertarungan mereka bukan untuk menang sendiri, tapi demi menciptakan lingkungan terbaik untuk buah hati mereka. Di tengah segala tantangan itu, Nadira mulai membuka ruang untuk dirinya sendiri, untuk memulihkan diri dan menemukan keseimbangan baru dalam hidup. Ia mulai meluangkan waktu untuk hal-hal kecil yang memberinya kebahagiaan, seperti menulis jurnal, berjalan-jalan dengan anak-anak, dan bahkan meluangkan waktu sejenak bersama Arga yang kini tak hanya menjadi mitra, tapi juga teman sejati. Hari-hari yang penuh ketegangan dan perjuangan itu menjadi pelajaran berharga bagi Nadira. Ia belajar arti sabar, ikhlas, dan keikhlasan dalam menghadapi ketidakpastian. Ia mengerti bahwa hidup tak selalu berjalan mulus, namun kekuatan sejati terletak pada bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Nadira pun bertekad untuk terus berjalan maju, menatap masa depan dengan harapan dan keberanian. Babak pasca klimaks ini adalah fase penting yang menunjukkan transformasi Nadira dari seorang ibu yang berjuang sendirian menjadi sosok yang utuh, kuat, bijaksana, dan penuh cinta. Ia bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri,
tapi juga untuk membangun keluarga dan kehidupan yang layak bagi anak-anak yang sangat ia cintai. Setelah melewati masa-masa penuh gejolak dan perjuangan yang tak pernah berhenti, Nadira tiba pada sebuah persimpangan yang menentukan arah hidupnya. Hari-hari yang sebelumnya diwarnai oleh ketidakpastian kini berubah menjadi tekanan yang memuncak, memaksa Nadira untuk mengambil keputusan yang paling sulit dan berani dalam hidupnya. Semuanya terasa semakin berat saat ia menyadari bahwa tidak hanya dirinya yang dipertaruhkan, tapi juga masa depan anak-anak yang ia cintai dengan sepenuh hati. Ruang sidang yang kini terasa seperti arena pertarungan kembali menjadi saksi bisu dari pergulatan batin yang Nadira alami. Suasana di dalam ruangan terasa panas, tidak hanya karena kata-kata yang dilontarkan, tapi juga karena ketegangan yang menyelimuti setiap sudut. Dito yang selama ini menjadi lawan dalam proses hukum itu, kini tampak lebih keras kepala dan penuh tekad untuk mempertahankan posisinya. Argumen yang diajukannya makin tajam dan menyerang, seolah ingin menenggelamkan semua usaha dan bukti yang telah Nadira susun dengan susah payah. Tapi Nadira, walau dihantui rasa takut, menolak menyerah. Ia berdiri tegak, menatap mata hakim dan kuasa hukum Dito dengan keberanian yang terpancar dari setiap kata yang ia ucapkan. Dalam hati, Nadira tahu ini bukan sekadar perang kata-kata. Ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya, saat dimana segala kelemahan dan kekuatan diuji bersamaan. Ia mengingat kembali malam-malam tanpa tidur, air mata yang tak terhitung jumlahnya, dan rasa sakit yang terkadang hampir meremukkan jiwanya. Namun, di balik itu semua, ada cinta yang tidak pernah pudar untuk anak-anaknya, yang menjadi sumber kekuatan terbesarnya. Ia berbicara dengan suara yang penuh keyakinan, menjelaskan bagaimana ia selalu berusaha menjadi ibu terbaik, meskipun harus berjuang melawan arus dan kondisi yang tidak mudah. Sementara itu, di luar ruang sidang, tekanan dari bisnis yang selama ini menjadi pilar kehidupannya juga mencapai titik kritis. Investor yang selama ini mulai meragukan kelangsungan proyek properti, kini mengancam akan menarik semua dana jika tidak ada kemajuan signifikan dalam waktu dekat. Nadira merasakan beban yang luar biasa. Mengetahui bahwa keputusan yang diambilnya tidak hanya berdampak pada dirinya, tapi juga pada banyak orang yang bergantung padanya. Ia harus berhadapan dengan dilema berat, antara menjaga bisnis tetap bertahan atau mengorbankan sebagian demi fokus pada keluarga dan proses hukum yang menyita waktunya. Dalam situasi genting ini, Arga tetap menjadi sosok yang selalu ada, memberikan dukungan tanpa syarat dan nasihat yang bijaksana. Namun, Nadira masih menyimpan keraguan dalam hatinya untuk membuka diri sepenuhnya. Luka lama yang belum sembuh membuatnya takut untuk terlalu berharap. Takut bila akhirnya ia harus kembali terluka dan kecewa. Tapi, di saat-saat paling gelap, Arga mampu menyuntikkan harapan dan kekuatan yang membantu Nadira tetap bertahan. Bersama Arga, Nadira mulai belajar bahwa kekuatan tidak hanya datang dari diri sendiri, tapi juga dari orang-orang yang mau berjalan bersamanya dalam suka dan duka. Di rumah, suasana tidak jauh berbeda dengan tekanan di luar. Anak-anak mulai merasakan perubahan yang terjadi, baik dalam diri Nadira maupun dalam kehidupan mereka sehari-hari. Rasa rindu dan kesepian mulai muncul, namun Nadira berusaha sekuat tenaga untuk menjaga komunikasi dan memberikan kehangatan meski jarak dan waktu seringkali menjadi penghalang. Ia belajar untuk lebih bijak membagi waktu, menghadirkan momen-momen istimewa yang meski singkat, tetap bermakna bagi anak-anaknya. Ketegangan emosional semakin memuncak ketika Nadira harus mengambil keputusan besar. Apakah ia akan terus berjuang mempertahankan semua yang ia miliki, ataukah merelakan sebagian demi menciptakan kehidupan yang lebih damai bagi anak-anak dan dirinya sendiri? Pilihan ini bukanlah hal mudah, karena setiap langkah memiliki konsekuensi yang tak bisa diabaikan. Namun, Nadira tahu bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang bertahan tanpa henti, tapi juga tentang mengetahui kapan harus melepaskan dan mempercayakan masa depan pada sesuatu yang lebih baik. Dalam malam yang sunyi, Nadira duduk sendiri, menatap langit yang gelap penuh bintang.
Ia menyadari bahwa perjalanan ini telah mengajarkannya banyak hal tentang kekuatan, ketabahan, cinta, dan pengorbanan. Ia merasakan perubahan yang terjadi dalam dirinya, dari wanita yang takut kehilangan menjadi sosok yang siap menghadapi segala kemungkinan dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Ia menulis di jurnalnya, mengungkapkan perasaan terdalam yang selama ini terpendam, menguatkan tekad dan harapan yang kini menjadi nyala api kecil di tengah kegelapan. Saat fajar menyingsing, Nadira mengambil napas dalam-dalam dan berdiri tegap. Ia tahu, hari itu akan menjadi awal dari babak baru yang penuh tantangan sekaligus peluang. Ia memilih untuk percaya bahwa setiap luka adalah bagian dari proses penyembuhan, dan setiap perjuangan adalah jalan menuju kemenangan yang sesungguhnya. Dengan langkah mantap, ia melangkah keluar, siap menyambut masa depan yang belum pasti, tapi penuh dengan harapan dan kekuatan. Setelah melewati berbagai badai dan ketidakpastian yang hampir mengoyak kehidupannya, Nadira kini menapaki lembaran baru yang terasa berat sekaligus penuh harapan. Meski keputusan hukum belum benar-benar selesai, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sebuah kekuatan yang lahir dari luka dan pengalaman panjang yang tidak mudah dilupakan. Hari-hari yang semula dipenuhi dengan rasa takut dan ketegangan mulai bergeser perlahan menjadi keyakinan dan tekad untuk membangun kembali, bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga masa depan anak-anak yang sangat ia cintai. Membangun kembali sebuah kehidupan setelah runtuh bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang harus dibenahi dan diperbaiki, mulai dari hubungan dengan anak-anak yang selama ini terasa renggang karena jarak dan kesibukan, hingga menyusun ulang strategi bisnis yang sempat goyah. Nadira memahami bahwa keberhasilan bukan semata mempertahankan apa yang sudah ada, melainkan kemampuan untuk bangkit, beradaptasi, dan menerima perubahan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Ia mulai menyisihkan waktu khusus untuk anak-anaknya, menciptakan momen-momen sederhana yang dulu mungkin dianggap sepele, seperti berjalan-jalan di taman, membaca buku bersama, atau hanya sekadar berbincang ringan yang kini menjadi kenangan berharga yang menambal luka lama. Di sisi lain, dunia bisnis yang selama ini menjadi nafas kehidupan Nadira juga mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dengan segala pengalaman pahit dan pelajaran berharga yang telah didapat, ia mulai menata kembali perusahaannya dengan pendekatan baru yang lebih matang dan visioner. Nadira tak hanya fokus mengejar keuntungan materi, tapi juga berupaya membangun dampak positif yang berkelanjutan bagi komunitas dan orang-orang yang terlibat. Bersama Arga dan tim yang semakin solid, mereka menyusun rencana jangka panjang yang memperhatikan aspek inovasi, keberlanjutan, dan nilai sosial. Meskipun masih banyak tantangan di depan, keberhasilan kecil demi kecil mulai menunjukkan bahwa perjalanan panjang ini masih penuh dengan harapan. Peran Arga semakin menjadi pilar penting dalam kehidupan Nadira. Lebih dari sekadar mitra bisnis, ia menjadi teman dan pendukung setia yang hadir dalam suka maupun duka. Arga memberi Nadira ruang untuk bernafas, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menawarkan bahu yang kuat saat dunia terasa begitu berat. Dengan perlahan, Nadira mulai membuka hatinya kembali, mengizinkan diri untuk merasakan kebahagiaan yang dulu mungkin telah terkubur oleh trauma dan luka masa lalu. Ia belajar bahwa cinta yang sehat bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang saling mendukung dan tumbuh bersama, mengisi kekosongan yang pernah ada dengan pengertian dan kehangatan. Hubungan dengan Dito pun memasuki fase baru yang lebih dewasa dan penuh pengertian. Mereka mulai belajar mengesampingkan ego dan luka lama demi kepentingan bersama, anak-anak mereka. Komunikasi yang dulu dipenuhi ketegangan kini perlahan berubah menjadi diskusi yang lebih konstruktif dan saling menghargai. Meski masih ada tantangan, keduanya berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif dan penuh kasih bagi pertumbuhan buah hati mereka. Nadira menyadari bahwa menjadi orang tua yang baik bukan hanya soal kehadiran fisik, tapi juga kemampuan memberi cinta dan dukungan tulus, bahkan jika harus ditempuh dari jarak dan keadaan yang berbeda. Selain itu, Nadira mulai menemukan kembali jati dirinya yang selama ini terkubur oleh beban dan masalah yang menghimpit.
Hobi dan minat yang dulu sempat terlupakan kembali digali sebagai cara untuk melepas penat dan mengisi ulang energi. Menulis jurnal menjadi ritual harian yang memberinya ruang untuk refleksi dan menyusun kembali kepingan hati yang retak. Ia juga aktif bergabung dengan komunitas perempuan yang memberdayakan wanita, tempat di mana ia bisa berbagi cerita, bertukar inspirasi, dan menemukan kekuatan baru dari pengalaman sesama perempuan. Hal-hal kecil yang sederhana ini menjadi sumber energi positif yang menambah kedalaman dan keteguhan jiwanya. Dalam keheningan malam, saat segala hiruk-pikuk mereda, Nadira sering duduk merenung, mengingat betapa jauh perjalanan yang telah ia tempuh. Ia memberi penghargaan pada dirinya sendiri atas keberanian dan ketabahan yang telah ditunjukkan selama ini. Perjalanan hidup memang tidak pernah mulus, tapi setiap luka, kegagalan, dan tantangan adalah guru yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dengan penuh rasa syukur dan tekad, ia siap melangkah ke depan, menatap masa depan yang penuh dengan peluang dan kebahagiaan yang layak ia raih. Babak baru ini bukan sekadar tentang pemulihan, melainkan tentang pembuktian diri bahwa Nadira mampu mengatasi segala rintangan yang menghadang dan menciptakan kebahagiaan yang sejati. Anak-anak yang kini tumbuh dengan penuh cinta dan keceriaan menjadi bukti hidup bahwa perjuangan tidak pernah sia-sia. Dengan dukungan dari orang-orang terdekat dan cinta yang terus tumbuh, Nadira yakin bahwa masa depan akan menjadi halaman baru yang lebih cerah dan penuh harapan. Tempat di mana ia dan keluarga bisa merajut mimpi dan hidup dengan damai. Setelah melewati babak yang penuh tantangan dan pengorbanan, Nadira kini mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya yang penuh warna dan arti. Setiap hari bukan lagi tentang bertahan atau melawan, melainkan tentang membangun dan memperkuat fondasi yang selama ini rapuh akibat badai kehidupan. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan dan kedamaian yang ia cari bukan hanya soal mencapai tujuan besar, tapi juga menghargai langkah-langkah kecil yang menguatkan dan menenangkan hati. Perubahan ini membawa angin segar yang perlahan meredakan luka lama dan menggantinya dengan harapan yang kian tumbuh subur. Membangun stabilitas bukanlah hal mudah. Nadira harus terus berjuang menyeimbangkan berbagai peran yang menuntutnya secara bersamaan. Sebagai ibu, ia berusaha hadir secara utuh bagi anak-anaknya, menghadirkan kehangatan dan perhatian meski jadwal yang padat kerap membelit. Ia mulai lebih peka terhadap kebutuhan emosional mereka, meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dan kegelisahan yang kadang tersembunyi di balik senyum mereka. Momen sederhana seperti mengantar sekolah, memasak bersama, atau berbincang di akhir hari kini menjadi hal yang sangat bernilai, menambal ruang-ruang kosong yang dulu terbentuk karena jarak dan kesibukan. Di ranah bisnis, Nadira menunjukkan evolusi yang matang. Ia tak lagi hanya fokus pada pergerakan angka dan keuntungan, tetapi lebih menaruh perhatian pada bagaimana bisnis yang ia kelola bisa memberi dampak positif yang nyata bagi orang-orang di sekitarnya. Bersama Arga dan tim, mereka terus mengasah visi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, membuka ruang bagi inovasi dan kolaborasi yang membuahkan hasil menggembirakan. Perusahaan mulai menunjukkan stabilitas yang lebih baik, dan kepercayaan investor kembali terbangun. Nadira tahu bahwa di balik keberhasilan itu ada kerja keras tanpa henti, keputusan yang tak mudah, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat di tengah perubahan yang dinamis. Kehadiran Arga semakin menjadi cahaya yang menerangi perjalanan Nadira. Ia bukan hanya mitra bisnis, tapi juga sahabat yang memberikan kekuatan dan ketenangan dalam setiap langkah. Di saat Nadira merasa rapuh, Arga hadir sebagai pendengar yang sabar, memberikan nasihat yang bijaksana, dan mendorongnya untuk tidak menyerah pada keadaan. Perlahan, kehadiran Arga membuka ruang dalam hati Nadira untuk menerima kebahagiaan yang selama ini ia hindari. Mereka belajar membangun hubungan yang sehat, berlandaskan kejujuran dan saling pengertian, menjadikan cinta sebagai sumber energi yang memperkuat, bukan melemahkan. Di sisi lain, hubungan Nadira dengan Dito pun mengalami perubahan yang signifikan. Meski masa lalu mereka penuh dengan luka dan konflik,
Keduanya berusaha menanggalkan ego dan luka lama demi menciptakan ikatan yang sehat untuk anak-anak mereka. Komunikasi yang dulu penuh ketegangan kini bertransformasi menjadi dialog yang lebih dewasa dan konstruktif. Nadira menyadari bahwa menjadi orang tua yang baik tidak selalu berarti selalu bersama secara fisik, tapi lebih pada bagaimana mereka bisa memberikan cinta dan dukungan yang konsisten, meski jarak dan perbedaan tetap ada. Mereka mulai merancang pola asuh bersama yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Nadira juga makin giat menjalani aktivitas yang memberdayakan dirinya sebagai individu, bukan hanya sebagai ibu dan pebisnis. Kegiatan komunitas perempuan yang memberdayakan menjadi sumber inspirasi dan energi baru, di mana ia bisa berbagi pengalaman, belajar dari perempuan lain, dan ikut membangun jaringan yang kuat dan positif. Menulis jurnal tetap menjadi tempat baginya untuk mengurai perasaan dan merancang langkah ke depan, menjadikan setiap kata sebagai terapi sekaligus pengingat akan kekuatan yang dimilikinya. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memperkuat mental dan emosional Nadira, tapi juga memperkaya kehidupannya dengan makna dan tujuan yang lebih dalam. Keseimbangan antara keluarga, pekerjaan, dan diri sendiri menjadi fokus utama Nadira. Ia mulai menetapkan batasan-batasan sehat yang membantunya menjaga energi dan fokus, menghindari kelelahan yang pernah nyaris meruntuhkan semangatnya. Dengan pengaturan waktu yang lebih bijak, Nadira mampu menghadirkan diri secara penuh saat bersama anak-anak, dan juga memberikan performa terbaik dalam pekerjaan. Ia belajar bahwa merawat diri bukan egois, melainkan kebutuhan agar bisa memberi yang terbaik bagi orang-orang yang dicintainya. Dalam perjalanan ini, Nadira kerap merenung dan bersyukur atas segala yang telah dilalui. Ia menyadari bahwa luka dan kesulitan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembentukan diri yang membuatnya lebih kuat dan bijak. Setiap tantangan yang dihadapi mengajarinya arti ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Dengan segala pengalaman yang membekas itu, Nadira melangkah dengan kepala tegak, penuh keyakinan bahwa masa depan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan yang sesungguhnya. Anak-anaknya kini tumbuh dalam suasana yang penuh cinta dan dukungan, menjadi sumber kekuatan terbesar bagi Nadira. Senyum mereka yang tulus dan tawa yang ceria menjadi pengingat abadi bahwa perjuangan ini bukan untuk sia-sia. Bersama Arga, keluarga baru ini mulai merangkai mimpi dan harapan yang lebih besar, menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh arti. Nadira tahu bahwa perjalanan masih panjang, tapi dengan fondasi yang kini ia bangun, masa depan mereka akan lebih cerah dan penuh dengan peluang yang menjanjikan. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh liku dan perjuangan, Nadira kini berdiri di titik yang lebih stabil dan penuh keyakinan. Waktu-waktu yang penuh gejolak mulai bergeser menjadi momen refleksi, perenungan, dan pembuktian bahwa dirinya mampu membangun kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang penuh luka, melainkan mulai menulis cerita baru dengan tinta keberanian dan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman pahit yang telah dilewati. Kehidupan Nadira kini lebih teratur, namun bukan tanpa tantangan. Ia menyadari bahwa membangun kembali diri dan keluarganya adalah proses yang berkelanjutan, memerlukan komitmen dan kesabaran yang tak berujung. Nadira berusaha untuk tetap menjaga keseimbangan antara tanggung jawab sebagai ibu, pemimpin bisnis, dan pribadi yang terus berkembang. Ia mengerti bahwa kebahagiaan dan kesuksesan bukan hasil instan, tapi buah dari kerja keras, pengorbanan, dan konsistensi dalam menjalani setiap hari. Di rumah, suasana menjadi lebih hangat dan penuh kasih sayang. Nadira dengan penuh cinta menyaksikan pertumbuhan anak-anaknya yang mulai menunjukkan kebahagiaan dan kepercayaan diri yang dulu sempat pudar. Ia rajin meluangkan waktu untuk mereka, menjadikan setiap interaksi sebagai momen berharga yang menguatkan ikatan keluarga. Perhatian dan cinta yang konsisten perlahan menambal luka-luka lama, membangun ruang aman di mana anak-anak bisa tumbuh dengan rasa percaya diri dan kemandirian. Nadira merasa bahagia melihat senyum dan tawa mereka yang tulus,
yang menjadi bukti nyata perjuangan dan harapan yang tak pernah padam. Di dunia bisnis, Nadira semakin matang dan percaya diri. Ia terus mengembangkan perusahaannya dengan pendekatan yang lebih humanis dan inovatif. Bersama Arga dan tim, ia menjadikan perusahaan bukan hanya sekadar tempat mencari keuntungan, tapi juga wadah untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Proyek-proyek yang mereka jalankan mulai menuai hasil yang membanggakan, mendapat pengakuan dan kepercayaan dari berbagai pihak. Nadira merasa bahwa setiap keberhasilan adalah hadiah atas kerja keras dan kesabaran yang tak kenal lelah, serta bukti bahwa visi dan nilai-nilai yang ia pegang teguh membuahkan hasil. Kehadiran Arga dalam hidup Nadira kini semakin erat dan penuh makna. Lebih dari sekadar mitra, Arga menjadi sahabat sejati yang selalu ada untuk memberikan dukungan dan penguatan. Mereka belajar membangun hubungan yang sehat, saling menghargai dan memahami, menyeimbangkan antara cinta, pekerjaan, dan kehidupan pribadi. Nadira merasakan kebahagiaan yang selama ini sulit ia percaya bisa hadir kembali dalam hidupnya. Bersama Arga, ia menemukan arti cinta yang lebih dewasa dan menenangkan, yang menjadi sumber energi positif untuk menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Hubungan dengan Dito pun semakin membaik, meski tidak selalu mudah. Mereka berdua terus berusaha menciptakan pola komunikasi yang lebih baik demi kepentingan anak-anak. Nadira mengerti bahwa perjalanan menjadi orang tua tunggal atau bersama bukan hanya soal kehadiran fisik, tetapi juga soal konsistensi dalam memberi cinta dan dukungan, walau dari jarak yang berbeda. Mereka mulai mengedepankan kepentingan anak sebagai prioritas utama, belajar untuk saling menghargai peran dan keputusan masing-masing, demi menciptakan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang bagi buah hati mereka. Nadira juga semakin memperhatikan kebutuhan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa menjaga kesehatan mental dan fisik adalah fondasi penting agar bisa menjalani peran-peran penting dalam hidupnya dengan maksimal. Ia rutin melakukan aktivitas yang menenangkan jiwa, seperti meditasi, yoga, dan menulis jurnal yang membantunya mengurai beban dan menemukan keseimbangan batin. Kegiatan ini memberinya ruang untuk refleksi dan penguatan diri, memperkaya kehidupan dengan makna yang lebih dalam dan menghadirkan ketenangan di tengah kesibukan yang tak pernah berhenti. Tidak jarang Nadira teringat pada masa lalu dengan segala kesedihan dan kekecewaan yang pernah ia alami. Namun kini, ia memilih untuk melihatnya sebagai pelajaran dan kekuatan yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. Nadira belajar menerima diri dengan segala kekurangan dan kelebihan, memaafkan yang pernah menyakitinya, dan melepaskan beban yang tidak perlu. Hal itu memberinya kebebasan untuk melangkah lebih ringan dan penuh percaya diri ke masa depan yang lebih cerah. Kebahagiaan Nadira kini tidak hanya datang dari pencapaian materi atau status, melainkan dari keseimbangan hidup yang ia ciptakan, kehidupan yang harmonis antara keluarga, pekerjaan, dan perasaan batin. Ia merasa lebih utuh dan damai, mampu menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan hati terbuka. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh, belajar, dan mencintai dengan lebih dalam. Anak-anak Nadira menjadi inspirasi terbesar dalam perjalanan ini. Melihat mereka tumbuh sehat, bahagia, dan penuh rasa percaya diri adalah hadiah terindah yang selalu menguatkan langkah Nadira. Ia ingin memastikan bahwa mereka memiliki masa depan yang cerah, penuh kesempatan dan cinta yang tak terbatas. Bersama Arga dan keluarga kecil mereka, Nadira mulai merajut mimpi baru, membangun harapan dan keyakinan bahwa hidup yang lebih baik selalu mungkin diraih dengan tekad dan usaha. Perjalanan Nadira belum selesai, namun ia telah membuktikan pada diri sendiri dan dunia bahwa perempuan yang pernah terjatuh bisa bangkit lebih kuat dan penuh cahaya. Ia adalah simbol ketabahan, keberanian, dan cinta yang tak pernah padam. Dengan semangat yang membara dan hati yang tulus, Nadira melangkah maju, siap menghadapi apapun yang datang, dan menuliskan bab-bab indah berikutnya dalam hidupnya. Setelah semua yang dilewati, Nadira berdiri di ujung sebuah perjalanan yang penuh liku,
membawa bekal pengalaman dan pelajaran yang membentuk dirinya menjadi sosok yang lebih kuat dan bijaksana. Hari-hari yang dahulu penuh dengan ketidakpastian dan duka, kini berganti dengan cahaya harapan dan ketenangan yang tulus. Ia menyadari bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita menerima segala cerita yang terjadi dan menjadikannya bahan untuk melangkah maju dengan kepala tegak. Di pagi yang tenang, Nadira duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir teh hangat sambil memandang taman kecil yang mulai dipenuhi bunga-bunga segar. Udara pagi yang sejuk membelai wajahnya, seakan mengajak dirinya untuk membuka lembaran baru yang penuh dengan kemungkinan. Ia mengingat kembali perjalanan panjang yang pernah dijalani, semua air mata, tawa, perjuangan, dan pengorbanan yang membentuknya. Dalam keheningan itu, Nadira merasakan rasa syukur yang mendalam, bukan hanya atas keberhasilan yang diraih, tapi atas kekuatan untuk tetap berdiri di tengah badai. Anak-anaknya bermain riang di halaman, tawa mereka memenuhi ruang dengan kebahagiaan yang murni. Nadira tahu, kebahagiaan mereka adalah hadiah terindah dari semua perjuangan yang telah ia jalani. Ia bertekad untuk selalu menjadi pelindung dan sumber kekuatan bagi mereka, memastikan bahwa mereka tumbuh dalam cinta dan perhatian yang tulus. Melihat mereka bahagia adalah semangat yang terus membara di dalam dadanya, pengingat bahwa setiap pengorbanan tak pernah sia-sia. Di dunia bisnis, Nadira telah berhasil membangun perusahaan yang tidak hanya stabil secara finansial, tapi juga memiliki dampak sosial yang positif. Bersama Arga, ia memimpin dengan visi yang jelas dan hati yang penuh empati. Mereka berdua belajar banyak tentang arti kerjasama, kepercayaan, dan kesetiaan, nilai-nilai yang kini menjadi pondasi kokoh di dalam bisnis dan hubungan pribadi mereka. Nadira merasa bahwa kesuksesan yang sesungguhnya bukan hanya soal angka, melainkan tentang bagaimana membawa perubahan yang berarti bagi orang lain. Hubungan dengan Dito pun telah menemukan jalannya sendiri. Meski tidak lagi menjadi pasangan seperti dulu, mereka berhasil membangun hubungan yang sehat sebagai orang tua yang saling menghormati dan mendukung demi kebahagiaan anak-anak. Mereka menyadari bahwa cinta dan tanggung jawab kepada buah hati mereka adalah hal yang paling utama, mampu mengatasi segala perbedaan dan luka masa lalu. Nadira bangga pada kedewasaan yang telah mereka capai bersama, sebuah kemenangan tersendiri di tengah badai yang pernah mereka lalui. Nadira juga terus menjaga diri dan jiwanya dengan penuh perhatian. Ia menjalani rutinitas yang menyehatkan, baik secara fisik maupun mental. Meditasi, yoga, dan menulis jurnal menjadi bagian dari hidupnya yang membantunya tetap terhubung dengan dirinya sendiri. Dalam setiap lembar jurnal, ia menuliskan rasa syukur, harapan, dan mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan. Hal itu memberinya ketenangan dan semangat untuk terus tumbuh, belajar, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Refleksi yang mendalam telah mengajarkan Nadira bahwa hidup adalah tentang keseimbangan, antara memberi dan menerima, antara berjuang dan melepaskan, antara kuat dan lembut. Ia kini mampu menerima segala kekurangan dan kelebihan dirinya, melepaskan masa lalu yang menyakitkan dengan lapang dada, dan menyambut masa depan dengan hati terbuka. Nadira percaya bahwa setiap orang berhak untuk bahagia, dan kebahagiaan itu harus diperjuangkan dengan penuh kesadaran dan cinta. Dalam setiap langkahnya ke depan, Nadira membawa semangat yang tak pernah padam. Ia tahu bahwa perjalanan hidup akan selalu dipenuhi dengan tantangan, tapi kini ia siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati penuh keyakinan. Ia tidak lagi takut pada kegagalan atau kehilangan, karena ia telah belajar bahwa dari situlah kekuatan sejati muncul, dari keberanian untuk bangkit dan terus melangkah. Matahari mulai meninggi ketika Nadira berdiri, menatap cakrawala yang luas dengan senyum tenang. Ia tahu, masa depan masih penuh dengan misteri dan kesempatan, tapi ia siap menulis bab-bab indah berikutnya dalam hidupnya. Dengan cinta, keteguhan, dan harapan yang membara, Nadira melangkah maju, meyakini bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tujuan akhir, tapi perjalanan yang dijalani dengan penuh makna dan keikhlasan.
Hari-hari Nadira kini dipenuhi dengan kehangatan yang berbeda dari sebelumnya. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk merayakan kehidupan, bukan lagi sekadar menjalani rutinitas yang penuh tekanan dan kekhawatiran. Ia merasakan kedamaian yang dalam, sebuah hadiah dari perjalanan panjang yang mengajarkannya arti ketabahan, cinta, dan pengampunan. Di sela-sela kesibukan, Nadira selalu menyempatkan diri untuk menikmati momen kecil bersama anak-anak, merasakan sentuhan sederhana yang membawa kebahagiaan sejati. Perubahan yang dialami Nadira bukan hanya terasa dalam kehidupan pribadinya, tapi juga terpancar dalam sikap dan cara ia memandang dunia. Ia belajar untuk lebih peka terhadap orang-orang di sekitarnya, membuka ruang bagi empati dan pengertian yang selama ini mungkin terabaikan oleh kesibukan dan luka masa lalu. Nadira menjadi sosok yang tidak hanya tangguh, tapi juga lembut dalam memberi, mampu menyeimbangkan kekuatan dan kelembutan dalam setiap tindakan. Bersama Arga, Nadira membangun sebuah keluarga baru yang penuh cinta dan saling pengertian. Mereka saling melengkapi, mengisi kekosongan yang dulu ada, dan merajut mimpi-mimpi yang kini mulai terlihat nyata. Hubungan mereka tumbuh dengan penuh kesadaran dan rasa hormat, menempatkan kejujuran dan komunikasi sebagai pondasi utama. Nadira merasa beruntung menemukan seseorang yang tidak hanya menjadi pendamping hidup, tapi juga sahabat sejati yang selalu mendukung dan memahami segala sisi dirinya. Dalam bisnis, Nadira terus berinovasi dan memperluas cakupan perusahaannya dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Ia percaya bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tapi juga dari dampak positif yang dapat diberikan kepada masyarakat dan lingkungan. Proyek-proyek yang dijalankan mendapatkan sambutan hangat, mengukuhkan posisi perusahaan sebagai pionir dalam bidangnya. Nadira merasa bahwa setiap langkah yang diambilnya kini memiliki makna yang lebih besar, bukan sekadar pencapaian pribadi, tapi kontribusi nyata bagi banyak orang. Hubungan dengan Dito, meski penuh dinamika, tetap berjalan dengan rasa hormat dan pengertian. Keduanya terus berkomitmen untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak mereka. Mereka belajar bahwa peran sebagai orang tua adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalani dengan kedewasaan dan hati terbuka. Nadira menghargai usaha Dito yang berupaya berubah dan beradaptasi demi kebahagiaan keluarga kecil mereka yang baru. Momen-momen kecil bersama anak-anak, meski sederhana, menjadi pengikat yang menguatkan ikatan di antara mereka. Nadira juga semakin menyadari pentingnya merawat diri sendiri. Ia rutin melakukan kegiatan yang menyehatkan jiwa dan raga, menjaga keseimbangan yang selama ini menjadi kunci kebahagiaan dan produktivitasnya. Menulis jurnal, meditasi, dan olahraga menjadi bagian dari rutinitas harian yang membantunya tetap fokus dan rileks. Ia percaya bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga fisik, dan bahwa keduanya saling berhubungan erat dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Setiap kali menghadapi tantangan baru, Nadira mengingat kembali pelajaran berharga yang telah ia dapatkan dari masa lalu. Ia tidak lagi melihat masalah sebagai halangan, tapi sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Sikap optimis dan penuh keyakinan membuatnya mampu menemukan solusi yang kreatif dan tepat, membawa dirinya dan orang-orang di sekitarnya menuju arah yang lebih baik. Nadira tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tapi ia siap menghadapinya dengan semangat yang tak pernah padam. Dalam kesunyian malam, Nadira sering merenung tentang makna hidup dan apa yang sebenarnya ia inginkan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari rasa syukur dan penerimaan terhadap segala yang ada. Ia belajar melepaskan apa yang tidak bisa diubah dan fokus pada hal-hal yang bisa diperbaiki dan dikembangkan. Dengan begitu, ia mampu hidup dengan lebih ringan, damai, dan penuh semangat. Anak-anaknya tumbuh dengan penuh cinta dan dukungan yang tak terbatas. Nadira bertekad memberikan mereka kehidupan yang terbaik, penuh dengan nilai-nilai kebaikan dan keberanian untuk menghadapi dunia. Ia ingin mereka tahu bahwa mereka selalu dicintai dan dihargai, tidak hanya karena prestasi,
tapi karena siapa mereka sebenarnya. Melihat mereka berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan bahagia menjadi kebahagiaan terbesar yang Nadira miliki. Matahari terbenam di balik cakrawala saat Nadira dan Arga duduk bersama di teras, menikmati suasana yang tenang dan penuh kehangatan. Mereka berbagi cerita, tawa, dan impian-impian yang akan diwujudkan bersama. Dalam pelukan hangat itu, Nadira merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Sebuah hadiah dari perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Ia tahu, hidup ini tidak selalu mudah, tapi dengan cinta, keberanian, dan keteguhan hati, segala sesuatu mungkin diraih. Nadira menatap langit malam yang dipenuhi bintang, mengirimkan doa dan harapan agar masa depan selalu dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan, dan kedamaian. Ia percaya bahwa setiap hari adalah anugerah, dan setiap langkah adalah kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dengan keyakinan itu, Nadira siap menulis bab-bab indah selanjutnya, mengukir kisah hidup yang penuh makna dan inspirasi bagi dirinya dan orang-orang tercinta. Waktu berjalan dengan tenang, membawa Nadira pada hari-hari yang penuh kedamaian dan rasa syukur. Semua luka dan duka yang pernah menghiasi perjalanan hidupnya kini berubah menjadi pelajaran berharga yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan penuh pengertian. Nadira tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, melainkan menyambut masa depan dengan tangan terbuka dan hati yang lapang. Setiap pagi adalah kesempatan untuk memulai hal baru, dan setiap malam adalah waktu untuk bersyukur atas segala yang telah dijalani. Di rumah yang hangat itu, tawa dan canda anak-anak mengisi setiap sudut dengan energi positif yang menular. Nadira memandang mereka dengan mata penuh cinta, merasa bangga sekaligus bersyukur karena telah mampu memberikan mereka dunia yang penuh kasih dan perhatian. Ia tahu, anak-anak adalah anugerah terbesar dalam hidupnya, sumber kekuatan yang tiada habisnya. Dalam momen sederhana bersama mereka, ia menemukan kebahagiaan yang selama ini dicari, jauh lebih bermakna daripada sekadar pencapaian materi. Perjalanan bisnis yang selama ini dijalani pun semakin membuahkan hasil yang membanggakan. Nadira dan Arga berhasil membangun perusahaan yang bukan hanya sukses secara finansial, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Mereka aktif terlibat dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, menyebarkan inspirasi dan membantu banyak orang untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Nadira merasa bahwa inilah makna sejati dari keberhasilan, memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin orang tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan. Hubungan Nadira dan Arga terus tumbuh dalam kehangatan dan pengertian. Mereka belajar menerima kekurangan masing-masing, merayakan kelebihan, dan bersama-sama menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak. Arga bukan sekadar pendamping, tapi juga sahabat dan partner sejati yang selalu ada untuk memberikan dukungan, motivasi, dan cinta tanpa syarat. Bersama, mereka menciptakan rumah yang menjadi tempat berlindung, penuh kehangatan dan rasa aman bagi seluruh keluarga. Hubungan dengan Dito pun telah menemukan keseimbangan yang baru. Meski mereka tidak lagi menjadi pasangan, keduanya mampu menjaga komunikasi dan kerjasama demi kepentingan anak-anak. Nadira menghargai usaha Dito untuk menjadi sosok ayah yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang, dan seiring waktu, keduanya mampu menjalin hubungan yang lebih dewasa dan saling menghormati. Anak-anak pun merasakan manfaat dari lingkungan yang stabil dan penuh cinta, meski datang dari dua arah yang berbeda. Nadira juga terus menjaga diri dengan penuh kesadaran. Rutinitas meditasi, yoga, dan menulis jurnal tetap menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Aktivitas-aktivitas ini bukan hanya menjaga keseimbangan mental dan fisik, tapi juga memperdalam hubungan dirinya dengan dunia dan spiritualitas yang ia yakini. Dalam setiap helaan napas dan kata yang tertulis, Nadira menemukan kedamaian dan kekuatan yang membantu menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur dan keberanian. Pada suatu sore yang hangat, Nadira berdiri di jendela ruang kerjanya, memandang langit yang mulai memerah oleh senja. Ia teringat pada masa-masa sulit yang pernah dilaluinya,
dan betapa jauh ia telah melangkah dari titik itu. Dengan senyum kecil, ia tahu bahwa perjalanan hidup tidak selalu mulus, tapi setiap langkah membawa makna dan pembelajaran yang tak ternilai. Nadira merasa siap menghadapi masa depan dengan segala tantangan dan kejutan yang mungkin datang, karena ia telah menemukan kekuatan sejati dalam dirinya. Kebahagiaan yang kini dirasakan Nadira bukan hanya miliknya sendiri, tapi juga milik orang-orang yang dicintainya. Ia bertekad untuk terus memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya dan keluarga kecilnya, tapi juga untuk komunitas yang lebih luas. Nadira ingin menjadi inspirasi bagi perempuan dan orang-orang di sekitarnya, membuktikan bahwa dari setiap kejatuhan, ada kesempatan untuk bangkit dan bersinar lebih terang. Ketika malam tiba, Nadira duduk di teras, ditemani cahaya bintang dan angin sepau-sepau yang menenangkan. Di tangan, ia memegang jurnal yang selalu menjadi tempat curahan hati dan refleksi. Ia menulis kata-kata penuh harapan, impian, dan doa untuk masa depan. Di saat itu, Nadira merasakan kedamaian yang sempurna, sebuah titik di mana ia bisa benar-benar merasakan arti hidup dan kebahagiaan sejati. Dengan keyakinan dan keteguhan hati, Nadira menutup buku hariannya, menatap langit luas yang penuh bintang, dan bersiap untuk menulis bab-bab berikutnya dalam hidupnya. Ia tahu bahwa setiap cerita yang ditulis bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang kekuatan cinta, keberanian, dan harapan yang mampu mengubah segalanya menjadi lebih baik. Nadira siap menjalani hidup dengan penuh semangat, mengukir kisah yang akan menginspirasi banyak orang dan meninggalkan jejak yang berarti.